Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, di mana di modul ini terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Perkenalkan, nama saya Neng Rindawati dari SMPN 1 Jampang Kulon. Nama saya Lesti Lilianti dari SMP 1 Surade. Nama saya Maria Fadiana dari TK Negeri Pembina Jampang Kulon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Maria. Apa kabar Bu Neng hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Maria, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Neng, saya baik-baik saja. Oh ya Bu Neng, hari ini saya ingin memberitahu Bu Neng ya, kalau hari ini kan Bu Neng mau melakukan coaching ya. Betul. Jadi di sini saya ingin memberitahu kalau hari ini saya akan menjadi observer untuk kegiatan Bu Neng coaching hari ini. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu dulu kepada Bu Neng tentang coaching Bu Neng itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus gimana nanti Bu Neng memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Juga nanti saya akan melihat gimana sih respon dari coachee untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya juga saya akan melihat juga nih apakah coaching yang dilakukan sama Bu Neng itu sudah sesuai belum dengan prinsip dari coaching. Terus kan kalau coaching itu kan prinsipnya ada pembukaan, ada proses yang kreatif, terus juga ada yang memaksimalkan persepsi. Betul. Mungkin gitu ya Bu Neng ya. Betul untuk, sekali Ibu. Untuk awalannya. Dan selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan nih untuk proses coaching Bu Neng. Pertama, untuk proses coaching ini nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses ini? Yang pertama itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya, present, selanjutnya mendengarkan aktif, dan selanjutnya lagi memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah ya, baik Bu Neng. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik dari dan yang akan diobservasi dari coaching ini apa? Ya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot ya, dan juga mendengarkan dengan rasa tentunya. Baik Bu Neng. Oke, saya akan lanjut dengan pertanyaan yang ketiga ya. Boleh. Pertanyaan yang ketiga itu adalah indikator nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching itu bagaimana? Tentunya coachee mendapatkan tujuan yang diinginkan dan juga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu Neng, terima kasih untuk jawabannya. Saya berharap proses coaching Bu Neng kali ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan bisa dengan maksimal. Mangga Ibu dilanjut Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lesti? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Bagaimana Bu Neng, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lesti. Ya. Oh iya Bu Lesti, tadi Bu Lesti nge-WA ya, katanya mau ngobrol ya sama saya. Betul sekali Bu Neng. Sebenarnya itu saya ini kan perlu teman untuk bercerita. Karena di sini kan saya ini ada sedikit masalah, pengen ngobrol gitu sama Bu Neng. Baik, kita ngobrol gak terlalu lama lah ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu Lesti, apa yang mau Bu Lesti ceritakan siang ini? Gini ya Bu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan saya obrolkan sama Ibu ini, terutama dalam proses pembelajaran saya di kelas Bu. Kemarin kan kebetulan juga kan saya di sini mengajar IPA. Nah kemarin setelah saya selesai pembelajaran, biasalah ya saya menanyakan ke siswa bagaimana pembelajaran hari ini, apakah misalkan mereka itu
paham atau tidak dengan materi yang saya sampaikan. Mereka itu serentak menjawab paham. Nah, kan kalau misalkan mereka itu paham, otomatis saya pribadi akan memberikan tes berupa soal. Ketika saya memberikan tes berupa soal, dan setelah saya periksa ternyata nilai-nilainya itu jelek semua, Ibu. Jadi saya tuh bingung. Nah, kebetulan juga kemarin saya memberikan materi tentang hukum Newton, Bu, gitu. Oh, jadi Bu Lesi saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi hukum Newton kepada murid kelas 7 Bu Lesi, begitu ya? Iya, benar sekali, Ibu. Kok mereka ini kesulitan ya mengajar, terutama bagi saya pribadi, mereka tidak paham apakah ada yang salah atau misalkan apa saya pribadi sendiri yang merasa kesulitan untuk memberikan materi tersebut, Bu. Gitu. Oke, baik Bu Lesi, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya, Bu Lesi ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan ini? Harapan saya dari diskusi ini, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan, Bu, untuk memperbaiki permasalahan atau mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang, terutama pada materi hukum Newton ini, Bu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Lesi ya, supaya murid-murid Bu Lesi itu bisa memahami materi Newton itu? Kebetulan, Bu, kemarin kan saya ini supaya anak-anak ini paham dengan materi hukum Newton ini, saat mengajar kemarin saya ini memberikan materi itu dengan cara ceramah, Ibu. Biasanya kan saya memberikan ceramah, mencatatnya di board, terus setelah mencatat di board saya memberikan soal berupa dikte gitu ya, memberikan soalnya di dikte, dan terus saya memberikan penjelasan juga di board seperti itu, Bu. Padahal saya juga di situ memberikan soal yang banyak kepada siswa, tapi mereka tetap tidak paham juga gitu. Oh, begitu ya. Baik, Bu Lesi, menurut Bu Lesi, anak-anak yang memahami hukum Newton itu yang seperti apa sih, Bu Lesi? Kalau menurut saya, anak-anak yang memahami hukum Newton itu, di sini kan saya menyampaikan materi hukum Newton itu ada 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, ketika saya melihat kalau anak-anak tersebut memahami materi ini, berarti dia bisa menyebutkan fungsi dari hukum Newton, terus juga bunyi dari hukum Newton 1, 2, 3, contoh-contohnya, serta bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan gitu, Bu. Oke, jadi anak-anak paham dengan masing-masing hukum Newton, contoh hukum Newton, serta mengetahui rumus dari hukum Newton tersebut yang hasil akhirnya benar begitu ya idealnya? Iya, Bu, begitu idealnya menurut saya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1. Menurut Bu Lesi ini, anak-anak di kelas Bu Lesi berada di level berapa? Sebenarnya kalau di kelas saya itu bervariasi ya, Ibu, untuk level ini sendiri. Nah, kalau misalkan menurut saya anak-anak yang belum sama sekali mengetahui bunyi hukum Newton 1, 2, 3, terus tidak dapat mengetahui contohnya atau membedakan contohnya, serta tidak tahu rumusnya, mungkin itu saya golongkan termasuk level 1 ya, Bu. Tapi ada juga ketika misalkan si siswa tersebut mengetahui bunyi hukum Newton, terus juga mengetahui contoh-contoh hukum Newton, serta dapat melakukan atau menyelesaikan soal yang saya berikan, saya mungkin golongkan ke level 5, Ibu, seperti itu ya. Oke. Menurut Bu Lesi, murid-murid Bu Lesi berada di level 5. Okay. Untuk memahami tentang hukum Newton ini ya, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Lesi? Kalau menurut saya bisa saja, Ibu, anak-anak ini masuk ke dalam level 10 gitu. Baik, menurut Bu Lesi, apa yang bisa Bu Lesi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Lesi berada di level itu dalam memahami materi hukum Newton? Sebenarnya itu baru saya pikirkan sekarang ya, Ibu. Nah,
Terus ada satu hal yang saya pikirkan, berarti saya harus merubah proses pembelajaran saya. Terus bagaimana supaya anak tersebut dapat memahami hukum Newton yang saya berikan. Nah, tapi di sini ada beberapa ide sih Bu. Salah satunya ada satu ide untuk melakukan proses pembelajaran tersebut Bu. Gitu. Wah, ide apa itu Bu Lesi? Nah, jadi saya ini kemarin berpikir bahwasanya bagaimana kalau misalkan proses pembelajaran ini saya menggunakan dengan cara menggolongkan anak-anak tersebut. Di sini saya mencari akan menggolongkan ke dalam 3 golongan. Anak yang suka matematika, anak yang suka olahraga, dan anak yang suka biologi. Nanti ketika sudah terbentuk 3 kelompok, anak-anak ini saya akan berikan soal-soal. Terus juga ketika misalkan si soal-soal ini akan beraneka ragam atau bermacam-macam berkelompoknya. Nah, terus juga saya berpikir apakah dengan memberikan metode atau bukan metode ya, media dengan secara konkret akal pembelajaran saya ini dapat dapat berjalan dengan lancar, siswa pun juga dapat melakukannya dengan senang dan gembira. Nah, saya berpikir bagaimana kalau saya akan merubah proses pembelajaran ini. Dengan caranya saya akan mengumpulkan beberapa bahan-bahan atau misalkan alat peraga yang nyata gitu ya untuk mereka lakukan, seperti bola kasti, mobil-mobilan juga, dan alat pemberat Bu. Nanti untuk mereka lakukan praktekan di kelas seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Lesi. Bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya kayak seperti yang tadi saya sebutkan, nanti dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, setelah tadi dibagi ke dalam 3 kelompok, mungkin anak-anak kelompok 1, 2, dan 3 ini akan berbeda materinya. Nanti setiap anak ketika selesai melakukan percobaan di kelas, terus mereka dapat mempresentasikan di depan kelas Bu, seperti itu. Baik, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Lesi ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mempraktikkan berarti hukum Newton, terutama bunyinya, terus contoh-contohnya, serta dapat mengetahui rumus hukum Newton tersebut. Baik Bu Lesi, menurut Bu Lesi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Lesi terapkan dalam pembelajaran ini? Kemungkinan kendala itu ada ya Ibu. Yang pertama, saya harus berarti dari sekarang harus mempersiapkan media pembelajarannya, terus juga materinya juga, terus LKPD-nya juga harus saya persiapkan, seperti itu Bu. Baik Bu Lesi, menurut Bu Lesi perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu? Nah, kalau untuk waktu, kemungkinan karena pembelajaran IPA ada kemungkinan 3 hari lagi ke depan, jadi saya punya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Kalaupun misalkan ada kendala, mungkin kendalanya itu di kelas. Mungkin nanti karena pembelajarannya ini praktikum, otomatis harus membuat kelas agak sedikit leluasa, nyaman untuk siswanya melakukan praktik. Mungkin saya akan sedikit menggeser meja atau kursi untuk melakukan kegiatan tersebut Ibu. Baik, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Lesi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Kalau rekan sejawat ada Ibu, namanya Bu Aminah di sini, yang mungkin bisa membantu saya dalam proses mempersiapkan pembelajaran ini Bu, seperti itu. Baik, kapan nih Bu Lesi untuk menerapkannya di kelas? Kemungkinan nanti Bu, hari Kamis saya akan mempraktekannya bersama rekan saya Bu Aminah, dan mudah-mudahan beliau juga bisa mempraktekannya di kelas beliau saat mengajar, dan kita bisa saling berkolaborasi. Baiklah Bu Lesi, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Lesi dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Pada awalnya sih saya bingung Bu tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang hukum Newton. Tapi di akhir perbincangan kita ini saya pribadi mengetahui, oh ternyata apa yang saya harus lakukan Bu untuk pembelajaran hukum Newton nanti di kelas. Terus lagi bagaimana
murid-murid ini bisa paham dengan pembelajaran ini, yaitu mungkin bukan kemungkinan ya, dengan itu menggunakan media-media yang saya nanti setting medianya, atau misalkan nanti saya bawa dari rumah yang berbentuk konkret atau nyata yang mereka bisa lakukan. Terus juga di sini karena ada rekan saya yang membantu juga, Bu Aminah, teman sejawat saya, jadi saya merasa bersemangat untuk mencobanya, Bu. Wah, keren banget Bu Lesi. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar hukum Newton di kelas Bu Lesi. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Oke Bu, boleh. Nanti saya akan hubungin Ibu ya. Terima kasih ya Bu Lesi. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Oke, terima kasih Bu Neng. Terima kasih atas bantuannya untuk memberikan saya menjadi teman curhat saya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Maria. Alhamdulillah ya sudah selesai melakukan proses coaching ya Bu Neng. Alhamdulillah Bu Maria. Baik Bu Neng, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi ya. Baik, silahkan Bu Maria. Begini Bu Neng, sebelumnya saya ingin menanyakan yang sudah Ibu lakukan sama Koci apa saja selama proses coaching tadi? Baik, yang saya sudah lakukan dengan Koci yaitu menggunakan alur tirta ya. Dan sepertinya sudah melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Coach ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau yang sedang dialaminya, begitu Bu Maria. Baik Bu Neng, lalu izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil catatan observasi saya tadi. Memang betul yang tadi sudah Bu Neng sampaikan, kalau selama coaching tadi Bu Neng itu sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Neng sudah hadir, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, juga sudah memberikan dengan rasa ya. Lalu Bu Neng juga sudah aktif dalam proses coaching tadi. Lalu kemudian saya ingin bertanya kembali sama Bu Neng. Baik. Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini itu apa? Baik, saya ingin coach ini menghasilkan coaching ya, artinya coaching tersebut lebih baik lagi. Terus lagi yang keduanya itu yakni mendalami alur tirta. Alur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Maria. Baik Bu Neng, mungkin itu hasil observasi saya hari ini. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ya untuk kedepannya proses coaching Bu Neng yang akan dilakukan lagi bisa berhasil dan lebih maksimal lagi Bu Neng. Semoga bisa tetap di jalur alur tirta. Baik Bu Neng, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lesi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Lesi, baik. Ngomong-ngomong Bu Maria sekarang mau meng-coaching. Betul sekali Ibu. Saya di sini sebagai observer ya Bu Maria. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Bu Maria terkait penilaian dalam coaching hari ini. Ya baik Ibu. Nah, yang pertama di sini, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus selanjutnya bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus juga bagaimana coaching merespon terhadap pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Terus apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip dari coaching? Yang pertama pembukaan, ada presence, ada proses kreatif, yang selanjutnya ada memaksimalkan persepsi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya lontarkan kepada Bu Maria. Yang pertama di sini, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Maria kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Ibu, mungkin pada proses coaching ini saya akan mengembangkan tentang kemampuan mendengar secara aktif, mendengarkan dengan rasa, juga kehadiran. Dan yang gak kalah pentingnya, saya ingin berusaha bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yang diobservasi bagaimana?
tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya Bu ya. Jadi saya memang ingin mengembangkan kemampuan saya tentang mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Juga satu lagi saya ingin kehadiran saya bisa full untuk coach saya. Oke, yang selanjutnya ada ya, kira-kira indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini seperti apa? Indikatornya itu saya ingin agar coach saya itu bisa menemukan tujuan dari yang diinginkannya. Juga coach saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu Seperti Ibu. itu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Ibu Maria. Amin, terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Rinda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Maria? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Neng Rinda, saya dapat kabar nih katanya Bu Neng Rinda mau ngobrol ya sama saya ya? Betul sekali Bu Maria. Saya punya kekhawatiran dan punya tantangan nih di kelas ya Bu Maria. Baik. Terutama nih terkait dengan pembelajaran ya. Jadi saya itu sebetulnya menginginkan pembelajaran itu yang mengedepankan atau pembelajaran ini berpihak kepada murid ya Bu Maria. Nah, idealnya saya menginginkan dengan kondisi kelas yang aktif, terus lagi murid bisa terlibat langsung dalam pembelajaran ya. Nah, mereka bebas untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasannya tentunya dengan percaya diri ya Bu Maria. Nah, jadi tidak semua siswa itu sebetulnya pasif ya. Ada 1 atau 2 orang nih yang aktif ya di dalam kelas itu. Nah, jadi mereka itu terkendala dengan rasa takut ya, takut untuk menyampaikan ide, gagasan dan pendapatnya. Ya, jadi saya itu khawatir ya Bu Maria. Mudah-mudahan nih dengan obrolan ini Bu Maria bisa membantu saya, setidaknya membantu saya bagaimana nih menghadapi tantangan seperti itu. Baik. Saya menangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Neng tadi ya, terkait tentang pembelajaran di kelas berarti ya, di mana pembelajaran tersebut anak-anaknya tuh nggak aktif dan lebih ke pasif ya, masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat, begitu ya Bu Neng Rinda ya. Jadi tujuan Bu Neng Rinda itu, Bu Neng Rinda tuh harapkan ada terkait obrolan atau diskusi hari ini seperti apa gitu ya Bu ya? Iya, baik. Jadi saya memiliki gambaran ideal atau impian di kelas itu inginnya ya menerapkan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro ya. Artinya murid di sini terlibat aktif, terlibat langsung ya dalam kegiatan pembelajaran. Mereka berani menyampaikan ide, pendapat dan gagasannya ya, sehingga Bu Maria ketika belajar itu terasa lah gitu ya. Mereka itu kan sebagai subjeknya itu betul-betul hidup Bu Maria. Nah, jadi kelasnya itu hidup. Nah, inginnya seperti itu kondisi idealnya. Harapan saya dari obrolan kita hari ini menginginkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait belum aktifnya murid dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi nih ya dalam obrolan kali ini diharapkan itu adalah bisa mencari solusi atau menemukan solusi gimana anak-anak bisa belajar dengan aktif, menyenangkan, tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan pendapat. Begitu ya Bu ya? Betul. Nah, tapi saya ada yang mau ditanyakan Ibu. Menurut Bu Neng Rinda sendiri, apakah hal yang membuat murid-murid itu tidak percaya diri, kemudian tidak aktif ataupun tidak antusias dalam pembelajaran? Bisa diceritakan Bu Neng Rinda? Baik, menurut saya ya setelah saya observasi ya, pertama anak itu takut karena sebetulnya memang belum terbiasa Bu Maria. Jadi kurang percaya diri gitu ya dalam penyampaian pendapat, ide, gagasan gitu ya. Karena sebetulnya saya sebagai guru belum menerapkan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan pendapat, ide, gagasan ya. Jadi saya sendiri introspeksi gitu ya Bu Maria ya, introspeksi diri karena metode yang saya terapkan cenderung masih student center ya Bu Maria. Jadi berpusat pada guru.
Artinya di sini belum terlalu melibatkan murid, Bu Maria. Itu faktor penyebab yang pertama, Bu Maria. Yang keduanya, faktor kurangnya pemberian apresiasi. Saya sebagai guru kepada murid-murid saya, ketika ada murid yang berani menyampaikan ide atau pendapatnya atau gagasannya, cenderung belum memaksimalkan apresiasi, Bu Maria, sehingga belum muncul adanya motivasi untuk menyampaikan ide. Nah, demikian yang Bu Maria faktor penyebab menurut asumsi saya. Baik Bu Neng, jadi dari penyampaian Bu Neng Rinda tadi tuh saya bisa mengambil kesimpulan kalau faktor penyebab murid-murid itu tidak antusias ketika pembelajaran adalah yang pertama karena tidak terbiasa anak-anak memberikan pendapat, yang kedua terkait apresiasi dari gurunya ya Bu Neng ya. Nah, seperti apa nih rencana Bu Neng Rinda untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Iya, baik Bu Maria. Setelah saya tahu ya penyebabnya, saya mulai berpikir mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, untuk yang pertama, yang tadi permasalahan pertama, agar murid ini bisa aktif ya atau terbiasa menyampaikan ide, gagasan ya. Tentunya saya ingin menerapkan model atau metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran ini yang berpihak kepada murid ya. Saya ingin merancang metode pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga saya ingin mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Karena saya merasa bahwa pembelajaran sosial emosional dengan menggali kesadaran dirinya akan motivasi dirinya ya di sini, sehingga menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri murid sendiri gitu ya Bu Maria ya. Karena saya lihat murid-murid saya ini cenderung belum mengenal potensi diri dan juga belum memiliki kepercayaan diri. Nah, jadi dengan metode dan model pembelajaran yang tentunya yang berpihak kepada murid dan diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional, saya berharap bisa membiasakan murid aktif nih dalam menyampaikan ide, pendapat ataupun gagasannya dalam pembelajaran dengan penuh percaya diri. Nah, dan untuk faktor penyebab yang kedua ya Bu Maria, tadi terkait dengan apresiasi dari guru. Nanti saya di pembelajaran akan memberikan apresiasi kepada murid yang berani menyampaikan ide atau pendapatnya atau juga gagasannya. Saya berikan juga motivasi tentunya ya Bu Maria kepada mereka. Saya sampaikan bahwa semua pendapat itu tidak ada yang salah ya Bu Maria. Tetap kita hargai ya ide pendapat mereka, karena mereka ini sudah berbicara juga, itu sudah luar biasa ya Bu Maria. Nah, demikian Bu Maria, seperti itu. Baik, wah bagus sekali ya rencananya Bu Neng Rinda ini ya, dengan perbaikan di model pembelajaran atau metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian bisa diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional dan juga memberikan apresiasi kepada setiap murid untuk memotivasi mereka supaya bisa lebih aktif lagi belajar, juga lebih percaya diri lagi untuk menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya Bu Neng, untuk rencana aksinya kira-kira kapan nih bisa Bu Neng Rinda terapkan dan siapa aja yang bisa terlibat dalam aksi ini? Ya, baik Bu Maria. Untuk penerapan model pembelajaran yang berpihak kepada murid dan diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional ini, tentunya saya ingin secepatnya Bu Maria. Karena menurut saya ini permasalahannya urgen ya. Jadi sifatnya betul-betul sangat penting ya Bu Maria untuk segera ditindaklanjuti. Saya pun tidak serta-merta membuat perencanaan pembelajaran ya, tetapi saya juga ingin menggali informasi dulu, baik secara mandiri ataupun mencari informasi dari rekan yang sudah mempunyai pengalaman. Tentunya di sini pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional. Nah,
Kalau untuk pemberian apresiasi ini akan segera saya rubah mulai dari sekarang ya. Yang tadinya tidak memberikan apresiasi, maka kedepannya saya akan memberikan apresiasi kepada anak didik saya. Tentunya ketika ada murid yang berani menyampaikan ide atau pendapatnya, saya akan atau harus memberikan apresiasi ya. Nah, dan juga memberikan motivasi agar mereka semakin percaya diri dalam menyampaikan ide, pendapat mereka. Jadi yang saya libatkan dari kegiatan tersebut ya, salah satunya yaitu murid saya tentunya, yang keduanya yaitu rekan sejawat, juga tidak lupa saya berkoordinasi kepada kepala sekolah ya, juga termasuk kepada Wakasek bidang kurikulum ya. Iya begitu Bu Maria. Baik ya, hebat sekali ini rencana Bu Neng Rinda ke depannya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Neng Rinda. Baik Bu Neng Rinda, apa yang Bu Neng Rinda dapatkan dari diskusi atau ngobrol kita kali ini? Baik, alhamdulillah setelah kita ngobrol ya Bu Maria, meskipun sifatnya diskusi ringan biasa ya Bu Maria, tapi obrolan kita itu sangat berbobot Bu Maria, menghasilkan suatu jalan keluar ya bagi saya yang memiliki kekhawatiran ataupun tantangan nih dalam proses pembelajaran Bu Maria, dan dalam menemukan ide atau mencari solusi ya dari permasalahan ini. Ternyata saya bisa menemukannya sendiri Bu Maria ya. Nah, dengan bantuan tadi yaitu ngobrol dengan Bu Maria ya. Jadi tidak sadar sebetulnya Bu Maria ini sudah menggali semua identifikasi dan faktor penyebabnya, dan solusinya sebetulnya menggali apa yang ada pada diri saya ya. Saya semakin memantapkan kepercayaan diri saya bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Wah, baik, mantap sekali Bu Neng ini. Kemudian nanti Bu Neng progresnya ya, jika nanti rencana Bu Neng ini sudah diterapkan, kita bisa ngobrol lagi nih Bu Neng untuk tindakan selanjutnya. Gimana progresnya, sudah sampai mana nanti perubahannya, nanti kita bisa ngobrol kembali ya. Baik, Bu Maria, tentu saja. Saya sangat senang sekali ya Bu Maria. Setelah melakukan implementasi, sudah tidak sabar lagi ya. Ingin melihat progresnya. Nanti kita berbincang-bincang seperti apa hasilnya juga ya Bu Maria. Ada refleksi dan evaluasi dan perbaikan lagi. Karena kita sama-sama belajar ya Bu Maria ya. Terima kasih sudah menemani ngobrol saya hari ini, dan tentunya saya berharap obrolan seperti ini tidak hanya sekarang ya Bu Maria ya. Nanti kedepannya bisa ngobrol lagi ya Bu Maria ya. Iya, kita berlanjut setelah melakukan implementasi kedepannya. Baik, terima kasih Bu Neng Rinda. Nanti kita ngobrol kembali ya. Terima kasih Bu Maria. Iya, sama-sama Bu Neng Rinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesi. Oke, alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah selesai. Iya Ibu, alhamdulillah. Oke. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Maria di sini dalam proses coaching yang barusan Ibu Maria lakukan. Ada sedikit pertanyaan ya untuk Bu Maria di sini. Yang pertama, yang sudah Ibu lakukan sama coach apa saja? Jadi gini Bu, yang sudah saya lakukan terhadap Koci itu, saya sudah mengenakan alur tirta, dan sepertinya alur tirta itu sudah saya lakukan rangkaiannya seperti tujuan, identifikasi, juga ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya juga merasa Koci saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, nah izinkan saya di sini menyampaikan catatan hasil observasi saya terhadap Ibu. Tadi memang betul sekali Bu Maria ini melakukan sangat bagus sekali. Bahkan ini sesuai dengan alur tirta yang sudah hadir ya, atau sudah presence juga dalam perbincangan antara Bu Maria dengan coach tersebut, terus juga dan melakukan begitu aktifnya ya. Nah, di sini yang selanjutnya di sini kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Maria dalam coaching ini apa coba?
untuk mengembangkannya kompetensi itu saya ingin mengembangkan proses coaching yang lebih baik lagi Bu. Jadi saya ingin menghasilkan proses coaching itu lebih maksimal lagi dan coach saya bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya. Oke, baiklah. Bagus sekali Bu Maria. Semoga kedepannya Bu Maria bisa lebih menggali lagi potensi Bu Maria, begitu juga potensi Coach agar beliau tidak merasa tidak merasa diberikan solusi, tapi beliau merasa menemukan solusinya. Baik Ibu, Ya. terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Maria. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Bagaimana kabarnya, Bu Lesi? Alhamdulillah Bu, baik Bu Neng. Alhamdulillah. Bu Lesi, betul hari ini akan melakukan coaching? Rencananya begitu Bu, betul sekali. Iya, wah kebetulan sekali. Saya sendiri sebagai pengamatnya, Bu Lesi. Iya, oh Iya. 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 Boleh Bu. Baik, Bu Lesi. Izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian ya, Bu Lesi. Silahkan Ibu. Jadi selama coaching ini saya akan melihat ya tentunya yang pertama ini apakah Bu Lesi ini dalam penyampaiannya sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Iya. Yang kedua saya juga akan melihat bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiganya saya juga akan melihat bagaimana coach merespon terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Dan yang terakhir, apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip dari coaching? Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan persepsi. Baik, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu Lesi. Silahkan Ibu. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama yaitu tentu saja untuk mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap rekan saya, juga menghadirkan penuh ya dalam proses pembicaraan, terus selanjutnya juga mendengarkan dengan rasa. Iya, baik, bagus sekali Bu Lesi. Iya. Yang keduanya, kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifiknya, Bu Lesi. Oke, tentu saja untuk lebih spesifiknya sama seperti tadi ya Ibu. Yang pertama tadi pertanyaan yang aktif, mendengarkan yang aktif, terus juga memberikan pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran penuh dalam proses pembicaraan dan mendengarkan dengan rasa. Iya, mantap sekali Bu Lesi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu Lesi. Indikator yang diinginkan nih oleh Bu Lesi itu dalam proses coaching seperti apa ya Bu Lesi? Indikatornya yaitu coach mendapatkan tujuan yang diinginkan dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa Bu Lesi. Iya. Semoga kegiatan Bu Lesi coachingnya berjalan dengan lancar ya dan Amin, mendapatkan Bu. solusi yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lesi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maria? Alhamdulillah Bu Lesi saya baik. Oke. Oh ya, tadi Bu Maria itu WA saya, katanya ada yang ingin diobrolin. Iya nih Bu Lesi, saya sedang ada sesuatu jadi butuh teman buat ngobrol. Oh gitu, oke lah. Kalau begitu jangan terlalu lama ya. Adanya waktu sekitar 10-15 menit itu. Ngomong-ngomong Bu Maria, apa yang ingin Ibu Maria obrolkan siang ini? Jadi gini nih Bu Lesi, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lesi tentang peserta didik saya sih di kelas. Jadi saya sedang menghadapi kendala tentang proses pembelajaran di kelas. Jadi di kelas saya itu kan saya siswa PAUD ya, anak murid saya itu anak PAUD. Jadi di kelas itu ada anak yang sampai sekarang ini sejak awal dia itu belum bisa ditinggal sama orang tuanya. Jadi saya mengalami mengalami hambatan kendala tentang anak yang kurang mandiri gitu di kelasnya. Jadi begitu ya Bu Maria. Saat ini Bu Maria ini mengalami kesulitan dalam menumbuhkan kemandirian pada salah seorang siswa Bu Maria, gitu seperti itu.
Iya betul Bu Resi, kok rasanya saya sulit banget ya untuk menghadapi kendala tentang kemandirian ini. Oke, karena waktunya kita ini tidak lama, waktunya ngobrol kita pendek ya Bu. Kira-kira dari perbincangan ini, Ibu Maria apa yang diinginkan coba dari percakapan kita ini? Harapan saya sih ya tentang dari diskusi ini tuh saya bisa mendapatkan jawaban lah atau solusi tentang permasalahan saya mengenai kemandirian anak ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Maria supaya murid Bu Maria ini bisa mandiri? Begini boleh sih ya. Saya rasa supaya murid saya itu bisa mandiri, bisa belajar sendiri, saya mungkin akan mulai bicara dengan anaknya ya dari hati ke hati, dan juga saya juga akan mencoba kembali bicara sama orang tuanya tentang perkembangan kemandirian anak tersebut. Oke, kalau begitu, oke ya. Bu Maria, menurut Bu Maria, anak-anak mandiri itu seperti apa coba? Kalau menurut saya anak-anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri tanpa harus dibantu lagi atau ditemani lagi oleh orang tuanya, terutama untuk kegiatan yang sederhana ya. Jadi kemampuannya berkembang untuk dirinya sendiri gitu. Oke, jadi anak-anak memahami apa yang harus dilakukannya dan anak-anak bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban secara sendiri. Benar begitu Bu Maria? Iya boleh sih kayak gitu tuh idealnya. Baik, kalau begitu anak-anak di level itu kita bilang levelnya 10. Terus anak-anak yang belum mampu sama sekali di level 1. Menurut Bu Maria nih, anak yang di kelas Bu Maria berapa di levelnya kira-kira? Ada di level berapa? Kalau saya amati sih beragam ya Bu Letsi. Jadi ada yang sudah sampai di level 10 karena sudah mampu semuanya sendiri. Terus ada juga yang belum bisa apa-apa, itu ada di level 1, dan juga ada yang di level 5. Jadi sudah bisa mandiri tapi kadang-kadang masih butuh bantuan dari gurunya ataupun orang lain. Oke, Gitu Bu Letsi. menurut Bu Maria, murid Bu Maria berada di level 5 untuk kemandirian. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Maria? Menurut saya sih bisa ya Bu Lesi ya, dengan kemampuan anak-anak yang bisa melakukan semua kegiatannya sendiri, terutama anak-anak yang sudah tidak ditunggui lagi oleh orang tuanya. Berarti murid-murid itu bisa berada di level 10 Bu Lesi. Oh, menurut Bu Maria, apa bisa Bu Maria melakukan untuk membantu murid-murid Bu Maria berada di level itu dalam perkembangan kemandiriannya? Sebenarnya sih kayak bisa deh Bu Lesi. Untuk hal-hal itu kayaknya saya sudah ada ide nih Bu Lesi nih. Oke, wah, ide apa itu Bu Maria? Jadi gini nih Bu Lesi, waktu saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, biasanya saya tuh hanya melakukan 1 atau 2 kali kegiatan. Terus juga kadang-kadang saya tidak memperhatikan kalau anak-anak tuh lebih suka bermain sama temennya aja. Jadi mungkin itu yang bikin anak yang belum bisa mandiri itu tidak nyaman. Terus saya juga tidak memperhatikan kegiatan anak itu menyenangkan atau enggak gitu. Jadi saya ya udahlah gitu, saya kasih aja kegiatan pembelajarannya. Jadi kayaknya saya akan mulai menanamkan sikap perilaku positif pada anak biar mau main sama temennya gitu. Jadi nggak pilih-pilih temennya lagi. Saya juga akan mencoba merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar semua anak bisa senang gitu. Wah, bagus tuh Bu Maria. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Apa yang akan Ibu Maria lakukan? Kalau untuk orang tuanya, saya akan mencoba melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman agar orang tuanya itu bisa memberikan penjelasan kepada anaknya tentang sikap mandiri. Jadi ada keselarasan antara cara didik di sekolah dan di rumah gitu boleh sih. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Maria ini? Kalau ukuran keberhasilan dari rencana saya ini gini, jadi anak yang tadinya tidak mau ditinggal sama ibunya dalam pembelajaran di kelas sudah mau ditinggal dan belajar dengan mandiri. Jadi itu ukuran keberhasilan saya. Nah, baik Bu Maria. Menurut Bu Maria, apakah ada kendala dari rencana aksi yang Bu Maria lakukan dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya kendala pasti ada. Salah satunya mungkin kendala yang akan saya hadapi itu adalah ketika anak diminta untuk belajar sendiri, kemungkinan anak akan menangis, lalu tidak mau sekolah lagi, akan ngambek. Jadi mungkin itu kendala-kendala yang akan saya hadapi. Kira-kira menurut Bu Maria perlu waktu berapa lama untuk menghadapi kendala seperti itu?
Kalau untuk kemandirian ini ya, karena ini kan sebuah proses pembiasaan ya Bu Lesti, kayaknya saya membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Tapi saya berharap sebelum akhir semester ini itu semua sudah bisa teratasi. Jadi mungkin sekitar 1 atau setengah bulan lagi lah rencana saya ini bisa berhasil. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Maria untuk mempersiapkan pembelajaran ini, Bu? Oh iya, kalau untuk teman yang bisa membantu itu ada Bu Lesi. Jadi di kelas saya itu kan saya berdua ya, saya ngajar sama teman di dalam kelas itu. Mungkin saya akan meminta bantuannya, itu teman saya itu namanya Bu Erna. Saya akan minta bantuan Bu Erna supaya kita bisa berkolaborasi dalam cara mengajar untuk menerapkan pembiasaan positif pada anak untuk meningkatkan kemandiriannya. Nah, Gitu. baik. Kira-kira kapan Ibu Maria mau menerapkan di kelas? Insya Allah kalau untuk pembiasaan saya akan mulai menerapkannya mulai besok Bu Lesi. Baiklah Bu Maria, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Maria dapatkan nih dalam sesi perbincangan diskusi kita kali ini, Bu Maria? Yang saya dapatkan hari ini, tadi kan awalnya saya bingung boleh sih tentang masalah murid saya yang belum bisa mandiri. Terus masih harus ditunggu, terus juga masih suka ngambek. Jadi tapi di akhir sesi ini nih saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan siapkan untuk pengembangan kemandirian di kelas saya. Terus saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Jadi saya bisa lebih bersemangat lagi Bu Lesi. Wah, keren nih Bu Maria. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar cerita dari Bu Maria, bagaimana perkembangan kemampuan siswa didik Bu Maria, tentang kemandirian siswanya. Terus jangan lupa juga ya hubungi saya kalau butuh sesuatu. Baik Bu Lesi, terima kasih Bu Lesi. Oke, sama-sama Bu Maria. Terima kasih juga. Iya Bu Lesi. Assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neng. Alhamdulillah sudah melakukan coaching ya. Iya, alhamdulillah Bu Neng. Sudah Iya, selesai. alhamdulillah. Baik ya Bu Lesi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang sudah Bu Lesi lakukan ya. Oke, silakan. Iya, Bu Neng. baik. Nah, yang sudah Ibu lakukan sama Koci, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih? Yang sudah saya lakukan ini, saya sudah menggunakan alur tirta dan sepertinya sudah melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Koci juga sudah menemukan solusi atas masalahnya yang dia hadapi. Terus juga beliau telah menemukan bagaimana cara melakukan atau mendapatkan solusi untuk permasalahan beliau, Bu. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Lesi ya. Izin saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi. Tadi memang betul sekali Bu Lesi sudah sesuai dengan alur tirta ya. Sudah present juga, sudah aktif juga Bu Lesi ya. Iya, baik. Selanjutnya Bu Lesi, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini apa ya Bu Lesi? Yang saya ingin dapatkan itu yang pertama saya ingin menghasilkan coaching yang lebih baik lagi Bu. Yang kedua ini saya ingin mempunyai pendalaman atau pertanyaan yang sesuai dengan runtut alur tirta yang seperti ada tujuannya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Lesi ya. Semoga dengan kegiatan coaching ini ya nantinya Bu Lesi bisa memperdalam lagi ya, mendalami tentang alur tirta ini. Iya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Iya, amin ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih juga untuk bantuannya. Baik, baik, alhamdulillah sekali ya Bu Maria, Bu Lesi. Ya, betul sekali Bu Neng, Bu Dian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah selesai. Betul sekali. Tadi tiga-tiganya sudah dilaksanakan ya.
dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini. Iya, betul Yang pertama tadi ada yang menjadi pengamat, ada yang menjadi coach, dan juga ada yang menjadi coach ya, betul ya? Ya, betul sekali. Betul, dan sudah terlihat ya dalam menggali informasi ke coachnya itu sudah lebih terbuka lagi, betul ya? Sudah luar biasa sekali ya. Iya, semoga kedepannya kita bersama-sama menjadi agen perubahan di sekolah kita masing-masing. Amin. Amin. Dan tentunya lebih baik lagi dalam menggali ya di alur tirta ini. Amin. Kita bareng-bareng mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.